Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Ini yang setelah sekian lama holiday ya, sudah mulai menunjukkan, menampakkan diri lah di permukaan ya. Pokoknya yang banyak menuding ini beliau melarikan diri, ada katanya bersembunyi di rumah mantan. Akhirnya beliau keluar di permukaan. Yang kemarin nyinyir berujung dengan nyonyor. Tapi saya lihat ini beliau pokoknya bak seorang menahan tangis. Napas beliau begitu ngos-ngosan, seperti bagaikan orang yang baru selesai menangis. Oke, langsung kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara baru berapa detik langsung jas Pak Jokowi lagi. Oke, siap. rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis. Bung Karno kira-kira malu nggak ada murid yang ada orang yang ngaku-ngaku murid yang kayak gini lah gitu. Aduh. Di dalam buku Cindy Adam ini, inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal, maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko. Ini permain flying positifnya sudah dimulai. Pokoknya dari awal menit langsung dimainkan lah, pokoknya dengan sang aktor. Risiko terburuk, karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah.
Karena itulah, sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, resiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu? Untuk Pak Jokowi, menurut saya kabar sukacita. Ya karena dia udah punya ruang gerak yang sangat luas pada hari ini. Sekarang udah nggak punya ikatan formal lagi. Nah ya betul, beliau kan sudah dikeluarkan dari PDIP, jadi apalagi urusannya lagi. Sebetulnya ini waiting game menurut saya sih, antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi, dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Bebas transfer beliau, mau kemana di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Udah bukan kader lagi. Indonesia juga nggak boleh. Boleh aja, cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan. Udah kalian udah pecat kok. Makanya kan Pak Jokowi mengatakan biar waktu yang membuktikan. Nanti dinamika ke depan apa yang terjadi. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya? Yang ini? Anak ibu yang ini? Utuh, cocuit banget. Firly Bahuri. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk. Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu, kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Nah. Gimana orang-orang itu nggak panas ya, nggak kesel gitu. Karena kan harapan mereka itu mereka pengen lihat Pak Jokowi itu masa pensiunnya sengsara, belengsek, ancur-ancuran ya. Tapi faktanya Pak Jokowi santai, menikmati masa pensiun dengan tenang, ya sama cucu-cucunya, menyambut tamu-tamu yang mau ketemu sama dia disambut dengan baik. Selayaknya orang yang pensiun lah guys, tau nggak? Nongkrong, nonton video, datang ke kafe-kafe, ngopi. Sesantai itu, sekecil itu. Tapi orang-orang nggak pengen ngelihat Pak Jokowi itu sesantai itu. Orang-orang tuh pengen ngelihat Pak Jokowi itu sengsara. Di sini. Kayak emang kata gue, sakit yang paling susah itu adalah penyakit hati. Itu paling susah disembuhin. Makanya kita jangan sampai punya penyakit hati, ya. Kang, temani saya tidur. Kakang belum ngantuk. Tidur saja di sini. Sedang melamun apa, Kang? Bukan sedang melamun, tapi mensyukuri. Ternyata semakin tua, hidup ini menjadi lebih menarik. Pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK.
Larangan bepergian ke luar negeri ini Ini namanya sekali gayung dua pulau terlampaui. terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka. Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kader Banteng satu-satu sepertinya menunggu kerangkeng. Kawan-kawan, anak-anak jenderal yang belum follow aku ini guys, tanda plus di follow ya, agar berita terbaru tentang Pak Prabowo tidak tertinggal kawan. Mantap guys. KPK mencegah mantan Menkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli sekaligus beliau adalah kader Banteng untuk berpergian ke luar negeri guys. Dah, kalau udah begini guys, ini tanda buruk untuk Pak Yasona Lauli. Karena pencegahan Pak Yasona Lauli ke luar negeri ini untuk memudahkan penyelidikan atas kasus penyuapan Harun Masiku dan Hasto Kristianto kepada anggota KPU guys. Ini sepertinya guys, aku menduga ini juga tidak akan lama lagi ya ditetapkan kawan. Wah, habis kalian guys, habis. Makanya jangan melawan lah sama orang baik ya. Pak Jokowi sudah enak-enak di Solo, pensiun diam-diam, diganggu terus ya. Siap-siap aja guys, siap-siap aja kalian ya. Menyala anak jenderal, kawal terus Bapak Jenderal kita Prabowo Subianto ya, untuk menghancurkan, hanguskan tikus-tikus pengambil uang rakyat. Amin, amin, amin. Dah, pokoknya betul sekali kalau kata Mr. Q. Jadi ya, tak ada lagi urusannya dengan Pak Jokowi. Beliau sudah mereka pecat. Kalau masalah cawe-cawe yang ingin selalu jos kan itu kan ya, bagaimana mungkin lagi beliau bukan seorang kader PDIP lagi, bukan seorang kader Banteng lagi. Jadi tak mungkin lah beliau bisa mengambil kekuasaan Banteng. Jadi Banteng atau siapapun itu, Pak Sekjen lah kira-kira kan, yang selalu berperan atau bermain sebagai playing pitch team, sudahlah. Jangan terlalu mengarang atau mengada-ada lah gitu. Mungkin ya betul sekali kata mbak-mbak yang tadi, mungkin harapan mereka ya Pak Jokowi setelah pensiun blangsat ya kira, atau menderita lah kira. Tapi nyatanya, realitanya Pak Jokowi malah bahagia, bisa terus jalan-jalan atau lebih dekat dengan keluarga, anak cucu beliau terutama. Jadi di sini mungkin penyakit hati mereka tambah sakit. Sebenarnya bukan kongres mereka yang ingin diawat-awat, tapi hati mereka yang terawat-awat melihat kemesraan Pak Jokowi bersama cucu maupun keluarga beliau. Masya Allah. Dah, pokoknya untuk yang lain maupun anak abah maupun ternak Banteng, sudahlah, jauhilah penyakit hati. Merugikan diri kita sendirilah, buat kita sakit, membuat kita tertekan. Orang senang, kita sedih. Orang sedih, kita senang. Nah, itu kan ada kelainan. Bolehlah besok-besok berobatlah ke dokter, ke psikiater, atau kalau bisa rukyah
sama ustadz-ustadz ruqyah yang terdekat. Nah, saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jadikan pembelajaran, jangan pernah kita melawan orang baik, apalagi sampai memfitnah, ingin menjelek-jelekkan atau sampai ingin menjatuhkan orang baik, tentunya orang yang paling banyak dicintai di rakyat Indonesia ini. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau kita terpecah belah, jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.